Halo semuanya, selamat datang di Serasi, Your Story, Our Inspiration. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, sebelumnya kenalan dulu, aku Mega Agustin sebagai host di sini. Dan aku nggak sendiri nih teman-teman, aku bareng partner aku yang keren. Halo, aku Mas Tramaksi sebagai co-host dari acara Talkshow Serasi. Oke, di episode kali ini kami akan membahas mengenai personal branding nih teman-teman. Bener banget. Jadi buat kalian yang tertarik mengenai personal branding, kalian bisa tonton sampai akhir. Oke, di sini kami sudah berhasil mengundang bintang tamu yang spesial buat kalian. Iya, betul banget. Beliau adalah seorang konten kreator yang memiliki cerita untuk kita ulik kali ya tentang personal branding ini. Asik tuh. Nggak lama-lama, langsung aja kita panggil Kak Agung. Agung. Silakan masuk. Oh, ini aku langsung duduk aja kali ya. Duduk Ya, aja. silakan. Aduh. Kayak apa kabar Kak Agung? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Gimana kalian kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. baik. Aku jadi tegang ini ya kayak mau diintrospeksi gitu loh. Oh, tenang aja Kak Agung. Oke. Ya ampun, tapi di sini aku masih nggak nyangka loh aku bisa ngundang Kak Agung. Kami di sini bisa ngundang Kak Agung. Bener banget. Penuh effort kali ya. Penuh effort kali. Oke, sebelumnya mungkin kenalan dulu kali ya dari Kak Agung nih Boleh, sebagai boleh. apa gitu di sini. Oke, di sini saya izin untuk perkenalkan dulu ya. Oke, nama saya Agung Rahmat Maulana. Di sini saya sebagai mahasiswa juga dan sambil ininya konten kreator seperti itu. Konten kreator. Ya. Lebih tepatnya konten kreator di Di TikTok. TikTok. Iya, di TikTok. Oh, ini kan Kak Agung sebagai konten kreator nih. Apa sih Kak Agung yang memotivasi Kak Agung ini buat jadi konten kreator, utamanya di TikTok ini? Oh, oke. Ini aku nggak tahu ya, kalian percaya atau enggak. Dari awalnya itu aku jadi konten kreator itu awalnya dari iseng. Oh. Iya, dari iseng. Jadi dari awal COVID 2021 itu aku mulai awal iseng-iseng untuk bikin konten. Ada salah satu video yang jadi kalau misalnya itu jadi viral ya. Viral. FYP kayak gitu ya kalau disebutannya Oh kayak iya, gitu ya. Jadi FYP. trending gitu. FYP. Nah, dari hal itu aku terus menggulatin dari perkontenan itu sampai detik ini seperti itu sih. Awal mula konten yang Kak Agung buat itu apa sih? Atau emang sebelumnya tuh iseng-iseng aja langsung FYP atau emang udah ditekunin, ih ini aku pengen viral nih, pengen banyak orang yang tahu aku nih gitu. Udah ada punya targetnya nih. Sebenarnya dulu tuh kayak aku ngikutin sound yang lagi rame aja di TikTok. Gitu kayak lip sync, joget, terus kayak jalan-jalan kayak people reaction gitu loh, kayak pakai musik-musik yang lagi rame gitu. Dan kebetulan dulu pas zamannya aku kuliah dan masuk di konten kreator gini, pas awal-awal konten itu aku rambutnya panjang. Oke, itu bisa menjadi autentik dari Autentik Kak dari Agung. Kak Iya Agung. betul itu Bener kalau banget. bisa disebutnya mungkin ciri khas ya. Ciri Iya, khas. ciri khas. Ya, Dari ciri Kak khas Agung. gitu. Jadi yang bikin konten yang bikin ramenya lagi tuh kemarin kan rambutnya panjang tuh. Iya. Kan itu jadi sebuah target bagi orang-orang ya, terutama cewek gitu loh. Oh, iya. Kayak ih bagus rambutnya karena jarang kan rambut cowok yang benar-benar Iya. sebagus itu dan Iya, aku juga nggak tahu itu gimana untuk ngerawatnya. Cuman dari satu video tuh ada yang rame dan bener-bener viewsnya tuh tembus sampai 2M. Oh Bener-bener my sampai God. 2M. Juta teman-teman. Dan itu adalah video yang slow mo. Slow mo. Iya, slow mo. Oh, oke. Kayak gitu. Pasti komennya kayak, ih rambutnya terawat banget. terawat." Betul. Kayak rambutnya badai banget. Oh, Kok badai cowok bisa banget. sih sebadai itu Oke. katanya gitu. Tapi ada fun fact lagi, katanya ini cowok apa cewek? Karena cantik katanya Cantik. gitu. Aduh. Iya, Ya, aku cantik jadi katanya. penasaran deh. Kak Agung nih, kalau misalnya rambut panjang gimana? Soalnya dulu tuh aku belum tahu nih. Oh iya. Mungkin kalau misalnya buat kalian nih yang mau lihat video aku zaman panjang tuh bisa di scroll aja di TikTok aku di bawah. scroll Di ya, paling bawah ada. masih ada. Kok. Paling bawah kalian harus Paling semua. bawah, iya. Cari aja Semangat. yang 2 juta views. Oke. Iya, cari aja di bawah ada. Itu pas lagu-lagu pakai lagu yang tren-tren zaman 2021 pas zaman-zaman Covid, rambut panjang yang slow mo seperti itu. Oke, mungkin itu cerita zaman dulu kali Iya, ya, cara mengembangkan views
TikTok Ya. Ya. dulu. Tapi kita ngebahas tentang sekarang nih Kak Agung. Apa sih tantangan Kak Agung dalam membangun personal branding Kak Agung biar ciri khas Kak Agung tuh tetap dikenal banyak orang gitu? Ya. Mungkin kalau misalnya kita harus nge-branding diri kita ya, biar kita bisa dikenal. Kalau misalkan, oh si konten kreator itu ciri khasnya ini loh. Jadi kita, karena aku dari awal rambutnya udah panjang, jadi rata-rata orang yang tahu aku tuh dari zaman dulu tuh, oh ini Agung yang rambut panjang. Seperti itu. Sampai detik ini. Sampai detik ini ada Kebanyakan orang yang kayak aku tuh, Gung kenal kamu tuh dari rambut panjang loh. Sampai detik itu teman-teman aku pada bilangnya gitu. Jadi rambut panjang itu masih Iya, teringat betul. gitu dia. Karena itu benar-benar viral banget sedunia. Wah, Oh my kayak God. sedunia kan. Iya. Oke. Oke, dari cerita tadi kayaknya asik tuh. Nih coba aku tanya, ada nggak sih kira-kira tantangan Kak Agung waktu ngebuat konten sampai sekarang? Ada nggak Kak? Oke, kalau tantangan tuh ada karena yang pertama aku kan kuliah, ya kan. Oke, aku harus bisa membagi waktu yang dimana kuliahku sama konten aku. Nah, terus tantangannya itu kita benar-benar harus bisa menyesuaikan waktu dan jadwal kuliah sih. Meskipun kita ngonten, tetap ya kita jangan lupa ninggalin untuk sekolah kita. Betul. Kewajiban itu nomor satu ya. Betul. Terus tantangannya tuh mungkin karena aku dulu kan baru terjun banget ke TikTok juga, dan itu kan banyak hujatan juga. Nah, gimana Ya tuh kan? responnya? Nah itu aku ngeresponnya dulu emang sempet baper, cuma lama kelamaan mungkin karena terbiasa dijudge ya, jadi kayak ya udahlah aku bodo amat aja. Karena kalau misalnya kita mau nge-branding diri kita sendiri, kalau misalnya kita malu-malu terus, kita gak bakal sampai di detik ini. Nah, gitu. teman-teman dicatat tuh ya kata-kata Kak Agung itu ya. Iya. Kata-kata hari ini ya Kata-kata tuh. hari ini ya, Kata-kata ini hari quotes. ini. Paham. Oh gitu, tiba-tiba. Berarti Kak Agung kalau misalnya waktu itu kuliah itu COVID berarti ya? Iya betul. Online ya? Iya online. Berarti padat nggak sih jadwalnya kalau untuk konten juga, untuk kuliah juga, tugas lagi? Oke, nah karena kebetulan kemarin tuh online, jadi aku bisa membagi waktunya tuh lebih efisien gitu loh, dibanding kalau misalnya kita offline. Kan kita kalau misalnya offline kan harus ke kampus ya. Iya. Kalau online kan kita ada Zoom, dan itu pun dosennya nggak bakal sampai full gitu loh ngajarnya. iya. Ya pasti kayak setengah jam aja udah kelar, terus abis itu aku bisa konten lagi, kayak gitu sih. Oh, sefleksibel itu ya? Sefleksibel itu sih. Terus kalau waktu masuk kampus gimana tuh? Waktu masuk kampus dikarenakan aku udah tinggal 2 matkul lagi, jadi kayak ya udah aman aja, dan aku masih bisa untuk memanage waktu bikin konten dan ke kampus juga jalan seperti itu. So far aman ya berarti? So far aman. Iya. Oke. Oke, dari konten kreator tadi Kak Agung ini berhasil membangun personal branding Kak Agung. Ya. Menurut Kak Agung tuh sepenting apa sih personal branding buat Kak Agung? Nah, Oke. Aku di sini bakal jelasin ya. Ini sepengetahuan aku aja. Jadi kita tuh kalau misal punya branding tersendiri, kita bakal dilihat oleh brand, ya kan? Oke, yang pertama kita kunci dulu. Aku di sini udah punya branding yang dimana dulunya rambutnya panjang. Oke. Yang kedua itu brand tuh gak bakal kayak oh ini Agung yang rambutnya panjang, Iya. gitu loh. Jadi udah punya ciri khas. Jadi orang tuh kalau misalnya kita orang-orang udah tahu kita dan dulunya udah punya branding, dan itu kita gak bakal dilupain sama mereka. Sampai detik ini kan aku sampai rambut pendek, taunya orang-orang tuh kayak oh ini Kak Agung yang rambutnya panjang, kayak gitu. Jadi kayak kita tuh bener-bener penting banget yang dimana punya branding, karena yang pertama kalau kita udah punya branding, kita gak bakal bisa ditiru sama orang lain. Itu kan ciri khas tersendiri ya. Ciri khas tersendiri. Jadi nggak bisa diikutin. Jadi benar-benar kita wajib banget punya branding tersendiri, seperti itu sih. Oke. Ngomong-ngomong soal ciri khas nih Kak, gimana sih kakak cara menjaga ciri khas dari konten kakak sama audiens kakak? Oke, mungkin dari itu kan dengan mengalirnya waktu ya. Yang dimana kan aku sekarang ciri khas aku rambutnya udah mulai enggak lagi nih, udah enggak mulai panjang lagi. Nah, setelah aku udah gak panjang lagi, konten aku tuh beralih ke konten a day in my life, yang dimana itu kan sekarang lagi bener-bener dimumpunin banget sama Gen Z ya, kayak bener-bener kayak dari setiap bangun tidur kita bikin konten keseharian gitu, sampai malam seperti itu. Gitu sih. Berarti dari awalnya konten-konten random, terus tiba-tiba berubah jadi konten yang day in my life. Iya betul. Sampailah sekarang. Iya betul, karena menurut aku konten yang dulu itu sampai dengan aku gantinya sekarang konten A Day in My Life,
itu lebih signifikan dan lebih merasa gitu loh, karena brand tuh kalau misalnya kita mau dapat endorse itu malah lebih gampang kalau kita kontennya a day in my life gitu. Jadi kayak lebih banyak masuk gitu loh. Income-nya tuh lebih banyak masuk setelah aku ganti konten ke a day in my life. Mungkin emang trennya di situ kali ya. Betul. Kayak dulu tuh dari cover lagu atau dari lip sync pindah ke a day in my life gitu. Emang siklusnya gitu ya. Iya. Mungkin nanti tren kedepannya ada tren baru lagi. We never know. Mungkin bisa jadi. Benar. Nah, yang selanjutnya selama Kak Agung konten, ada nggak sih titik momen yang paling berkesan gitu selama Kakak Agung konten? Kayak mendapatkan penghargaan, atau diajak collab, atau apapun itu. Oke, di sini kalau misalnya banyak pengalaman yang benar-benar momen yang berharga tuh banyak banget. Yang pertama, karena kan konten aku daily ya, yang dimana a day in my life. Yang itu aku bermomen yang benar-benar momen banget tuh pas lagi traveling bersama teman-teman ke luar negeri contohnya, umroh bareng sama teman-teman. Masya Allah. Seperti itu. Jadi kita bisa merasakan suasananya itu kayak seperti keluarga. Kita ngonten, kita sambil kerja dapat uang. Kayak gitu sih. Jadi itu benar-benar momen yang gak bisa dilupain sampai sekarang gitu. Sampai detik ini seperti itu sih. Kayak menemukan keluarga baru gitu. Betul, dari hal yang ngonten terus kita ketemu sama orang stranger yang dimana sekarang kita udah anggap seperti rumah kedua kita gitu loh. Kayak udah keluarga gitu. Se-close itu. Gini ya teman-teman. Konco kental kalau orang Konco Jogja. kental, Nih. iya. Konco kental, iya. Oke, dari tadi aku terus nih nanya nih. Coba mungkin kita lariin ke Mega nih. Mungkin Mega ada pertanyaan nih. Apa ya? Oh ya, Kak Agung ini kan konten kreator di Jogja. Ini by the way ini kita lokasinya di Jogja nih. Ya, benar banget. Tapi ada nggak sih Kak Agung kepikiran kalau buat seterusnya ke depannya gitu? Apakah tetap di Jogja aja atau bakal ada kepikiran buat kemana gitu, traveling? Oke. Atau stay di tempat yang? Oke, mungkin karena aku di sini udah wisuda ya, jadi aku bakalan mau nggak mau emang harus pindah ke Jakarta. Karena kalau misalnya kita tetap di zona nyaman, kita nggak bakal berkembang. Betul. Ya kan? Kalau misalnya kita mau berkembang, kita harus benar-benar keluar dari zona nyaman. Meskipun itu susah ya dan sakit ya. Apalagi Jogja susah banget untuk dilupakan. Dan ciri khas Jogja itu adalah istimewa. Betul. Ada peribahasa kalau misalkan kita udah diem di Jogja, kita gak bakal mau pulang untuk selama-lamanya. Dan itu terjadi kepada saya. Kayak gitu. Untuk saya pribadi belum merasa banget nih. Ya karena kalian mungkin baru ya di Jogja, karena aku udah 5 tahun di Jogja, kayak aku udah nyaman banget sih di Jogja. Keren. Gitu sih. Berarti plannya kalau untuk ke Jakarta ngapain nih Kak? Dari Jogja ke Jakarta? Mungkin yang pertama di Jakarta aku bakal lebih ya, karena kerjaan di sana tuh lebih banyak dibanding Yogyakarta, sorry. Bener banget. Karena semua brand-brand yang besar seperti apapun itu tuh kebanyakan di Jakarta. Jadi apapun barang yang launching terbaru tuh pasti di Jakarta terlebih dahulu. Bener banget. Gitu. Jadi beberapa kerjaan nanti tuh pasti akan lebih banyak dipanggil itu dari klien tuh ya di Jakarta, seperti itu sih. Kota metropolitan. Betul. Salah ya. Iya. Itu di Jakarta itu tetap konten seperti biasa? Ya, aku lebih untuk saat ini ya, aku lebih fokus dulu ke konten sambil untuk ngelamar kerja juga sih, karena ya untuk coba-coba juga gitu, sambil menekunin konten sama ngelamar kerja juga ke perusahaan-perusahaan tersebut. Seperti itu sih. Semoga Kak Agung lancar terus ya. Amin ya Allah, amin. Kita doain yang terbaik deh. Oke, Mega. Oke, balik lagi mungkin ke konten kreatoran ini tentang personal branding, menjadi diri sendiri. Itu ada nggak sih Kak Agung, strategi Kak Agung dari diri Kak Agung gitu buat mungkin konten kedepannya? Karena semakin kesini kan semakin banyak nih konten kreator baru kan, yang udah saya bilang tadi. Itu gimana sih strategi Kak Agung untuk mengatasi itu? Oke, mungkin yang pertama karena di sini kan banyak juga ya konten kreator yang baru-baru, baru terjun, yang baru merintis, betul, yang baru merintis dan mereka juga bagus-bagus semua. Gimana sih kita biar tetap
nggak redup ya, kalau Iya. istilah kan nggak redup gitu ya. Nggak redup. Oke, kita harus ngerombak. Yang dimana kita harus ngerombak kontennya biar nggak monoton, biar nggak bosen, terus biar orang tuh kayak nggak meninggalkan kita atau nggak melupakan kita. Sedih banget ya kesannya ya, kayak gitu. Ya kita harus tetap nge-grow up apapun ide-ide atau enggak yang konten-konten sekarang yang lagi viral kita harus ikutin. Contoh nih, kita ambil sampelnya dari makan coklat Dubai. Oke. Ya kan? Itu viral banget rame tuh. banget tuh. Itu kan lagi rame. Kita harus cepet-cepetan juga bikin konten itu. Karena kalau misalkan adanya satu viral terus kita bikin, itu juga akan mengikuti grafiknya TikTok seperti apa kayak gitu. Oke. Itu juga sebagai keuntungan buat konten kreator gitu. Yang dimana branding kita juga bakal nanti dilihat naik, juga ya, dan bakal naik juga gitu sih. Tapi emang sih coklat Dubai semengilerkan itu. Betul. Udah pernah coba belum? By the way. Apa? Udah pernah coba belum by the way? Aduh, aku pengen sih, cuman belum kesempatan nih. Agung udah belum sih? Udah. Oh udah ada nih di konten TikToknya. Ada dong, ada. Bisa nih dilihat Bisa nanti ditengok abis ya ini. nanti ya. Teman-teman cek aja ya sendiri ya, Ya. silahkan. Silakan, kami nggak maksa kok. Maksa sih sedikit. Oke, tadi kan kita ngomong nih soal konten kreator yang baru muncul. Nah, Kak Agung, ada nggak sih saran buat anak-anak muda ataupun konten kreator yang baru muncul nih? Oke. Mungkin lebih ini mungkin ya, kayak orang tuh kan kadang rata-rata tuh bingung untuk memulai. Iya. Ya kan? Bingung untuk memulai, kayak aku harus konten seperti apa ya? Aku gimana ya caranya untuk FYP? Sebenarnya simple. Yang pertama kita tuh harus dikenal dulu sama orang lain. Yang dimana yaitu kita harus bikin video yang lagi tren, kita ikutin biar satu video kita FYP atau enggak views-nya meledak lah gitu loh. Oke. Kita di sana bisa melihat konten kita tuh lebih condongnya ke food vlogger kah? Lebih ke review Beauty. skincare kah? Beauty kah? Atau kayak Gamer. ke gamers atau traveling kah? Nah, dari hal itu kita bisa mengikuti audiens gitu. Itu tips untuk kayak kita untuk memfokuskan kita nanti kontennya seperti apa ke depannya, itu kita bisa dilihat dari hal itu sih. Gitu. Oke. Tapi kalau Kak Agung kan tadi katanya dari hal random. Iya, betul. Dari iseng-iseng nih. Dari iseng. Terus nggak lama tiba-tiba beralih menjadi Day in My Life. Iya, betul. Apakah Day in My Life itu menjadi kerandoman juga atau kefokusan tertentu dari Kak Agung? Dari itu tuh awalnya aku untuk mencoba karena aku disaranin oleh teman saya dan sama juga konten kreator untuk coba deh kamu kontennya ada in my life katanya. Ini bakalan lebih banyak untuk dilirik sama rame brand, gitu. iya, dan bakal rame juga karena kontennya nggak monoton itu aja. Jadi kita keseharian seharian dibikin konten gitu loh. Setelah aku coba ternyata itu viewsnya sangat memuaskan. Worth it Sampai banget. sampai ber-MM juga. Gitu. Tapi menurut Kak Agung, sekarang nih banyak nih konten kreator ada in my life. Itu masih laku nggak sih buat sekarang ini? Untuk saat ini masih laku tergantung untuk konteksnya atau enggak kontennya seperti apa. Kuncinya kalau misalnya kita mau bikin ide email itu harus yang menarik sih, yang menarik. Contoh kita harus punya gimmick ya, kita harus punya gimmick ya. Yang di dunia konten creator kalau misalnya nggak ada gimmick kita nggak bakal hidup pokoknya, itu intinya gitu. Jadi kita tapi gimmicknya yang biasa-biasa aja, jangan yang terlalu berlebihan over ya, jangan over. Yang penting gimmicknya menarik, terus bakal ditonton videonya sampai akhir sama audiens seperti itu. Gitu sih. Oh, jadi gitu ya Kak Agung. Kita tuh harus memiliki gimmick gitu buat narik penonton di awal gitu. Betul, Mungkin betul. bisa ditaruh di opening atau Boleh, itu sangat bagus banget. Itu sangat bagus banget. Atau enggak ada footage yang benar-benar lucu, ditaruh di awal dulu biar orang itu kayak ini lucu, bakal ditonton sampai akhir gitu. Itu juga penyebabnya untuk itu juga bakal menimbulkan nantinya bakal FYP kalau misalnya videonya ditonton sampai akhir. Seperti itu. Nah, itu dia teman-teman tips and trick dari Kak Agung. Intinya, gimmick itu diletakin di awal atau bisa dibilang kayak klimaksnya mungkin ya. Betul. Klimaks dari video kalian itu diletakin di tengah, tapi sedikit aja. Iya, sedikit. Jangan full banget. Betul. Kalau full banget orang nggak mau nonton deh. Oke. Mungkin itu tentang strategi ya. Kita bahas mengenai tren masa depan. Nah, asik tuh tren masa depan. Tren di masa depan yang seharusnya ada di dunia perkonten kreatoran tuh seperti apa sih?
Kan kita kan udah ada In My Life nih. Udah ada tren-tren baru, Dubai, coklat review Dubai, review coklat Dubai. Gila, Nah, Dubai mungkin di-review. ada nih tren baru yang bakal dibikin atau yang seharusnya kita buat gitu biar menarik audiens gitu. Itu ada nggak Kak Agung? Sebenarnya itu tren-tren di TikTok tuh banyak sekali. Banyak sekali. Cuman kita kan kalau misalnya udah masuk di fase atau di mana kita udah berfokus kontennya seperti apa, kita nggak bisa memasukin semua, tidak bisa mengikuti tren-tren tersebut. Yang dimana aku di sini cuma bisa masuk kontennya mukbang, Oke. kemudian skincare, kemudian traveling. Kalau misalnya aku ikutin tren-tren seperti games itu kemungkinan besar nggak bakal menjadi FYP seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah terjun dan kita udah memokusin konten tersebut dari awal, itu sama pihak TikToknya tuh bakal difokusin terus sampai sana seperti itu. Mungkin itu termasuk dari branding kali Betul, ya? itu karena yang tadi disebut itu branding yang dimana kalau misalnya kita udah turun ke TikTok dan kita udah memfokusin, misalnya kita makan atau mukbang kuliner, itu sama pihak TikToknya, ya udah kamu bakal ditaruh di segmen kuliner semua seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau ngasal-ngasalan, kemungkinan besar itu gak bakal, videonya tuh gak bakal rame. Dan kamu tadi nanya kalau misalkan kedepannya tren TikTok seperti apa lagi, sebenarnya tuh banyak banget. Tapi karena segmen aku tidak bisa semua yang aku ambil, jadi salah satu yaitu yang bisa mukbang, terus kuliner sama traveling. Gitu. Oh ya Kak Agung, ada nggak kepikiran buat bikin tren baru gitu? Contohnya kolaborasi sama orang gitu, melenceng dari konten-konten Kak Agung yang tadi Kak Agung bilang tentang traveling, mukbang, ini. Ada nggak kepikiran buat melenceng gitu? Oke, di sini sebenarnya aku udah banyak collab sama beberapa konten kreator juga. Mungkin aku bakal sebutin kemarin tuh yang lebih yang epicnya banget tuh aku ikut People Reaction sama Kak Dara Saraswati. Yang suka pakai baju kebaya, kayak kebudayaan tradisional gitu. Aku kemarin ikut collab gitu loh sama Kak Dara. Iya. Itu konten TikTok atau konten TikTok. Dan aku kemarin syutingnya itu di Merapi. Di Jogja, di Merapi. Iya, dan itu tuh bertemanya tuh Sri Kandi. Iya, aku sebagai Arjunanya, terus jadi Kak Dara sebagai Sri Kandinya. Dan itu alhamdulillah kontennya tembus sampai 2M. Oh my god, 2M lagi. Itu berarti dari konten Kak Agung yang berfokus pada traveling, mukbang, ada In My Life, itu melenceng ke konten-konten budaya gitu. Iya, betul. Ke budaya. Betul. Itu bisa aja sih buat meramaikan budaya Indonesia. Betul. Dan aku juga mau ngasih tahu keuntungan kita collab sama kreator lain itu keuntungannya besar banget. Oh iya. Yang pertama, audiens kita mengetahui audiens kita mengetahui konten kreator yang collab bareng aku. Oh, oke. Paham. Ya kan? Iya, nah, terus yang itunya juga sama-sama menguntungkan gitu loh. Sama-sama Ya, menguntungkan. jadi kayak fansnya Kak Dara dan fansnya aku tuh kayak jadi tahu ini Kak Dara yang itu. Kak Dara yang suka jalan-jalan di Malioboro itu pakai baju tradisional gitu, kayak gitu. Mutualisme ya teman-teman. Iya, betul. Itu sangat-sangat menguntungkan banget sebagai konten kreator sih. Sumpah itu sangat menguntungkan banget. Keren banget Kak Agung. Betul. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Agung. Nah, Kak Agung ada nggak motivasi untuk audiens kami hari ini? Ada nggak kira-kira? Ada dong. Oke, ini aku bakal ngasih motivasi untuk kalian semua ya. Bagi yang bingung memulai untuk konten dan kayak harus seperti apa, kuncinya kalian nggak usah malu-malu. Kalian nggak usah untuk insecure sama omongan orang. Yang ketiga, kalian nggak usah dengerin apa kata orang. Apalagi orang sekitar kalian. Kalau misalnya kalian mau untuk jadi konten kreator atau mau ngebuktiin ke orang, kalian tunjukin aja, keluarin aja skill-skill kalian gitu. Jadi gak usah malu-malu betul, gitu. Gak usah malu-malu karena daripada kalian jadi gini, kalau zaman sekarang kan kalau udah dikatain atau itu dia kan biasanya langsung murung ya. Iya, benar banget. Kalian sekarang buktiin aja kalau kalian tuh bisa. Setelah kalian sukses, kalian teman-teman sekitar kalian bakal tertampar banget sih.
seperti itu. Karena di sini saya mengalami hal itu. Seperti itu. Aku juga diomongin sama teman-teman zaman SMA aku, sama teman-teman ada kuliah aku. hujatan-hujatan gitu. Ya itu yang dimana kita harus kuat mental tuh ya itu. Sebenarnya hujatan itu tuh Cambukan makanan biasa buat konten kreator nggak sih? Betul, Ya, itu juga. betul. Kita Betul. harus pinter-pinter aja kayak menjaga diri juga buat mental kita. Betul, bener betul, banget betul. itu. Gimana cara kita nanggepinnya? Betul. Intinya teman-teman, jangan malu buat mengekspresikan diri Anda ya. Betul, betul. Jadilah diri Anda sendiri, oke? Betul. Itu pesan hari ini buat Pesan kalian hari ya. ini buat kalian ya. Oke, seru banget dari tadi kita ngebahas tentang perkonten kreatoran, personal branding, ini itu. Gila, kita banyak banget sih mendapatkan ilmu dan manfaat kita hari ini dari Kak Agung. Betul. Berikan tepuk tangan dulu untuk Agung. Terakhir buat Kak Agung. Kita ada games buat Kak Agung. Apa tuh dance-nya? Namanya games jawab cepat. Oke. Jadi di sini nanti aku kasih 2 opsi. Aha. Nanti Kak Agung jawab secara cepat tanpa berpikir. Oke, Oke? siap. Siap? Siap, Kak. Agung siap? Atau kita mau coba testing dulu? Testing dulu ya. Testing dulu. Oke. 1, 2, 3. Pagi atau malam? Malam. Nah, Seperti itulah ya. Ya Seperti udah. itu. seperti itu ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, Oke. gampang banget ternyata itu ya. Aku kira bakal seperti apa gamesnya. Oke. Udah siap? udah siap Kak Siap, Agung? siap. Oke, Oke. yuk. 1, 2, Terlalu. 3. Oke. Pantai apa gunung? Pantai. Teh atau kopi? Teh. Jogging atau gym? Ke gym. Kucing atau anjing? Kucing. Instagram atau TikTok? TikTok. Konten viral atau konten berkualitas? Konten berkualitas. Oke, tepuk tangan buat Kak Agung. Terima kasih Kak Agung. Terima kasih Kak Agung udah menghadiri, udah bersedia bercerita mengenai personal branding, udah ngasih saran buat kita semua. Thank you banget, Ya, Kak Agung. sama-sama. Semoga Terima kasih. bermanfaat semuanya. Diambil Amin. yang baik-baiknya aja, yang jeleknya nggak usah diambil. Iya, Seperti itu Oke. teman-teman. aja. Jadi kesimpulan hari ini, jadilah diri kalian semua ya teman-teman. Jangan Betul. malu buat dihina. Betul. Mungkin Kak Agung ada Instagram atau TikTok nanti yang bisa kita cantumin di bawah Oke. ini. Ya mungkin untuk Instagram aku Agung RM dan TikTok aku pun sama, namanya Agung RM. Seperti itu. Oke, sama ya. Jangan Sama. lupa kalian follow lah ya. Jangan cuma nonton doang. Oke. Oke, kita sudah ada di penghujung acara nih. Nggak terasa banget, kita udah banyak banget nih ngobrol-ngobrol dengan Kak Agung. Kak Agung sekali lagi thank you banget buat Oke, Kak Agung. kasih, terima Ya, kasih. sama-sama. Coba kita berikan dulu tepuk tangan terakhir buat Kak Agung. Oke, terima kasih juga buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, Komen, komen, dan share share. video ini ya. Alright, see you See you. guys. Bye-bye. Terima kasih.